Tahukah kamu, kenapa proyek negara selalu mahal? Tahukah kamu, kenapa jalan cepat rusak? Kenapa proyek selalu mahal? Kenapa anggaran triliunan tapi rakyat tetap susah? Apakah karena negara miskin? Apakah karena rakyat malas? Atau ada sesuatu yang disengaja dan diwariskan sejak lama? Mari kita bongkar pelan-pelan. Bukan gosip, bukan asumsi, tapi sejarah kekuasaan. Apa itu markup proyek? Tahukah kamu, apa itu markup proyek? Markup proyek adalah menaikkan anggaran negara di atas harga wajar, agar selisihnya bisa dibagi-bagi, bukan cuma ke satu orang, tapi ke pejabat, politisi, pengusaha, dan jaringan pendukung kekuasaan. Jadi ini bukan korupsi personal, ini adalah sistem pembiayaan kekuasaan. Makanya, markup muncul di mana-mana. Jalan, jembatan, bendungan, pengadaan alat, digitalisasi, bahkan bantuan sosial dan pendidikan. Pertanyaannya, kenapa ini bisa bertahan puluhan tahun? Warisan kolonial. Tahukah kamu, budaya ini tidak lahir setelah merdeka. Di masa kolonial Belanda, proyek dibuat untuk elit. Rakyat hanya objek, bukan pengawas. Jabatan adalah sumber keuntungan. Ini disebut rente kekuasaan. Dan setelah Indonesia merdeka, struktur ini tidak dibongkar total. Yang berubah hanya dari Belanda menjadi elit lokal. Sistemnya tetap, proyek sama dengan ladang uang. Orde Lama dan Orde Baru. Tahukah kamu, kapan markup jadi aturan tak tertulis? Di Orde Lama, negara kuat, ekonomi lemah, proyek jadi alat politik, transparansi rendah. Lalu masuk Orde Baru. Inilah fase paling menentukan. Ciri Orde Baru, negara otoriter, konglomerat dekat kekuasaan, proyek sama dengan balas jasa politik. Tidak ada oposisi, KKN dilembagakan. Di sini, markup bukan penyimpangan. Markup adalah mekanisme resmi yang tidak tertulis. Siapa setia, dapat proyek. Siapa proyek, setor ke atas. Reformasi, demokrasi mahal. Tahukah kamu, kenapa reformasi tidak menghapus markup? Setelah 1998, pemilu bebas, cek. Pers bebas, cek. Desentralisasi, cek. Tapi muncul masalah baru. Biaya politik meledak. Kampanye mahal, partai butuh dana. Pejabat harus balik modal. Akhirnya, pengusaha masuk politik. Politik masuk bisnis. Markup berubah fungsi dari alat kekuasaan otoriter menjadi alat bertahan hidup dalam demokrasi mahal. Demokrasi, tapi oligarki. Tahukah kamu, Indonesia itu demokrasi, tapi oligarkis. Rakyat memilih, tapi pilihan dikurasi modal. Siklusnya sederhana tapi brutal. Proyek jadi dana politik jadi kekuasaan. Kekuasaan jadi proyek lagi. Siklus tertutup. Rakyat di luar lingkaran. Dampak ke rakyat. Tahukah kamu siapa yang membayar semua ini? Jawabannya, kita. Akibat markup, proyek mahal jadi kerja sedikit. Uang bocor jadi lapangan kerja minim. UMKM kalah oleh kontraktor besar. Hasilnya, pengangguran struktural. Kualitas bangunan buruk. Jalan rusak, pajak naik. Hutang negara menumpuk. Rakyat bayar mahal, tapi dapat layanan murah. Kenapa sulit diberantas? Tahukah kamu, kenapa kasus selalu ada tapi sistemnya hidup? Karena markup membiayai partai, menghidupi birokrasi, menjaga stabilitas elit. Jika dipotong, partai kolaps, elit melawan, sistem terguncang. Inilah dilema negara oligarkis. Solusi nyata. Tahukah kamu, solusi itu ada, tapi tidak populer. Solusi struktural, dana partai negara yang realistis, donasi politik dibatasi keras, transparansi proyek real time, harga satuan dibuka ke publik, penyitaan aset total, blacklist seumur hidup. Bukan penjara ringan, tapi hukuman ekonomi. Solusi masyarakat, berhenti mengidolakan elit. Politisi itu pekerja, bukan pahlawan. Awasi proyek, pahami anggaran, kuatkan UMKM dan koperasi. Tanpa ekonomi rakyat kuat, politik akan selalu dikuasai modal besar. Tahukah kamu, markup bukan soal moral individu,
Ini adalah gejala sistem politik ekonomi. Indonesia tidak kekurangan hukum, aparat, lembaga. Yang kurang hanya satu, keberanian membongkar sistem pembiayaan kekuasaan. Dan itu tidak akan datang dari atas. Ia hanya lahir dari kesadaran dan tekanan masyarakat bawah. Jika konten Gladiator Neraka bermanfaat, like, comment, subscribe, and share.